selamat datang di Friday Talk, sebuah obrolan akhir pekan yang menarik tentunya bersama saya Drusella Diahati dan Aulia Akbar. Halo Mas Aul. Ya, halo Mbak Dru. Jadi kerjanya apa nih? Financial educator di Lifepal. Apa sih bisa dijelasin nggak sih ke pemirsa di rumah? Jadi edukator finansial ya. Jadi saya membantu meningkatkan yang namanya literasi keuangan. Jadi kayak saya adalah seorang certified financial planner ya, CFP. Lalu sekarang di Lifepal itu sendiri ya, Lifepal merupakan satu-satunya marketplace dari asuransi terbesar di Indonesia. Ya, which is kita juga di sana bisa kita bisa melakukan perbandingan produk asuransi dan kita bisa pilih asuransi sesuai dengan yang kita butuhkan ya, sesuai dengan UP-nya, sesuai dengan preminya juga dan lain sebagainya. Asuransi itu kan merupakan produk proteksi keuangan gitu. Nah, so daripada salah pilih gitu, tentunya harus ada financial educator di sini ya yang menyesuaikan apakah produk ini sesuai dengan yang kita butuhkan. Tapi ya namanya financial educator tentu nggak cuman kita ngebahas asuransi ya, pastinya macam-macam gitu ya dari segi financial planning ya. That's why saya cukup sibuk melakukan edukasi ya, kemarin dari kampus ke kampus gitu ya, kadang-kadang nanti juga sering ada webinar gitu ya mengenai investasi gitu ya. Apa perbedaannya financial educator sama financial consultant nih yang lagi in juga saat ini? Kalau konsultan finansial kan ya sekarang orang konsultasi, saya lagi butuh apa nih sekarang ya, saya butuh kayak misalnya untuk investasi baiknya seperti apa sih gitu. Nah untuk asuransi saya harusnya pakai yang seperti apa. Jadi sebagai teman konsultasi di situ. Cuman kalau edukasi kan mengajarkan sesuatu hal, educator ya mengajarkan sesuatu hal yang memang orang lain belum paham gitu. Akhirnya dia jadi paham, dia jadi melek finansial dan seiring dengan berjalannya waktu dia akan menjadi merdeka finansial. Oke, itu tujuan kita bersama sih sebenarnya ya, merdeka finansial. Mas Aulia nih sebagai financial educator, bagaimana sih melihat kondisi ekonomi saat pandemi saat ini? Oke, kalau kita bisa lihat ya sekarang kita tuh hat-trick ya, Mbak Dru ya. Hat-tricknya cuma hat-trick deflasi di sini ya. Nah, deflasi itu apa? Deflasi ya kebalikannya inflasi gitu ya. Kalau misalnya inflasi kan kenaikan harga barang dan jasa gitu ya dalam periode tertentu. Nah, kalau deflasi ya penurunan gitu ya. Nah, orang mungkin berpikir gitu, kalau harga-harga turun pasti kan enak ya Mbak Dru ya. Cuman kalau dalam kondisi kayak pandemi kayak gini ya tentunya agak-agak riskan kalau saya lihat ya. Karena kenapa? Karena kalau kita cek lagi gitu di GDP atau PDB ya, produk domestik bruto ya, di kuartal 2 2020 itu kan kita minus 5,32 secara year on year ya. Sekitar 2.700 triliun sekarang jadi 2.500. Nah, komponen dari GDP itu kan ada konsumsi individu dan rumah tangga. Nah, kalau kita lihat lagi ke data BPS gitu ya, konsumsi kita ya minus juga gitu 5,5% gitu ya, year on year. Nah, berarti kan lesu di sini kan, konsumsi lesu dan hukum ekonomi terjadi gitu ya, di mana semakin rendahnya permintaan maka harga akan semakin minus gitu kan di situ ya. Nah, apa akibatnya ketika harga-harga turun ini sendiri ya, otomatis kayak revenue atau penjualan atau ya net income-nya si pengusaha itu kan juga akan jadi menurun gitu ya. Akibatnya ya mereka mau nggak mau biar dia marginnya agak gede ya dia harus ngurangin operasional. Nah, salah satunya ya itu tadi layoff mungkin ya, atau ngurangin biaya marketing ya. Tapi layoff tentu menjadi paling kalau buat saya concerning lah untuk kayak gitu ya. Karena akibatnya ya orang-orang kayak kita, kayak karyawan-karyawan akan terkena risiko PHK di situ. Gitu ya. Kalau ngedenger gambarannya kayaknya cukup menyeramkan ya sebenarnya ya kondisi saat ini ya. Menyeramkan. Tapi gimana sih Mas Aul, kita kan pengen juga memiliki problem solving ya. Gimana sih caranya manajemen keuangan di saat seperti ini, khususnya untuk individu maupun untuk keluarga sih tentu ya. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara mengenai manajemen keuangan, mungkin banyak financial planner yang bilang dana darurat dulu gitu ya, yang harus dipenuhin. Nah, cuman kalau saya punya dana darurat. Kalau misalnya belum punya ya harus punya gitu. Tapi ya itu dia. Kalau misalnya udah punya gimana? Apakah harus ditambah lagi gitu? Tergantung gitu ya. Nah, cuma kalau menurut saya maka yang pertama kali yang harus dilakukan adalah kita harus cek kesehatan finansial kita sendiri. Jadi kita harus check up kayak medical check up aja ya. That's right gitu. Jadi kita check up dulu kita sakit di mana. Kayak sekarang gini, let's say seorang
kediagnosa dia pilek, gitu. Ya pasti kan berobatnya dibeliin obat flu gitu kan. Masa pilek abis itu dia dikasih obat diare kan nggak masuk akal ya kayak gitu. Iya. Nah jadi kita harus cek kesehatan finansial itu sendiri. Nah komponennya juga banyak gitu untuk kita memeriksa kesehatan finansial kita Apa sendiri. aja tuh Ya. komponennya? Pertama, Mas Saul ya. Oke, dari yang paling mendasar kita harus cek aset kita dulu ya. Jadi kekayaan bersih kita sekaya apa sih? Aset yang pertama harus dicek itu. Jadi gini, kekayaan bersih. Jadi kekayaan bersih itu nilainya bisa didapat dari total aset kita dikurang dengan total liabilitas atau utang. Nah misalnya gini dulu, Mbak Dru, jadi ada orang kelihatannya mobilnya banyak gitu ya, rumahnya gedongan gitu. Terlihatnya ya. Terlihatnya. Nah tapi tiba-tiba pas kita lihat ternyata itu semua aset dia beli pakai yang namanya utang. Oke, pinjaman. Nah sekarang, let's say dia sekarang punya asetnya berapa, misalnya kayak 50 M gitu, tapi sekarang utangnya 40 M, ya total kekayaan bersih aja cuma 10 M gitu ya. Dan itu fenomena yang sering terjadi ya saat ini ya. Betul. Nah, usahakan yang namanya kekayaan bersih itu tidak boleh minus ya. Jadi kita harus, at least kita punya gitu. Tapi nanti kita harus tahu juga apakah dengan kita punya sekarang itu seimbang gitu. Nah, itu belum tentu gitu ya. Nah, kekayaan bersih, total aset dikurang total utang. Lalu ada lagi namanya rasio arus kas bersih ya, yang nilai arus kas bersih kita atau pengeluaran yang pemasukan dikurang pengeluaran itu akan jadi nilai arus kas bersih ya. Arus kas bersih itu setidaknya kalau di masa pandemi ini ya setidaknya lebih besar dari 10% pemasukan kita. Let's say sekarang gini dulu, kita punya gaji 10 juta gitu ya. Paling tidak di akhir bulan kita saving sekitar 1 juta deh, 10%, 10% dari 10 juta gitu ya. Kita menyisakan segitu. Kas yang harus tersedia ya. Yes. Banyak yang bilang cash is the king kan sekarang kan kalau pandemi ya. Nah, lalu ada lagi yang namanya rasio ketersediaan dana darurat. Nah, dana darurat ini mungkin yang pertama setelah arus kas bersih, kita lihat dana daruratnya kita punya berapa sih. Nah, dana darurat itu gunanya buat apa? Tentu saja buat yang namanya kalau misalnya kita kehilangan pekerjaan. Ya. Someday kita nggak tahu ya, kita kayak kemarin pandemi banyak yang kena layoff dari perusahaan. Ya. Dia kehilangan pekerjaan, dia kehilangan income. So sekarang keluarganya gimana ya? Pasti kan dia ini ya bakal struggling, dia bingung nih dari mana. Nah, dana darurat itu yang akan menyelamatkan income keluarganya itu. Berapa sih dana darurat ya? Kalau misalnya single gitu ya at least 3 kali pengeluaran bulanan is okay lah. Kalau misalnya mau ditambah karena pandemi ya 5 sampai pengeluaran ya? Pengeluaran. Jadi kita expense. Kadang orang Indonesia itu mereka seringkali kayak tidak mengetahui gitu loh Mas Aul pengeluarannya berapa. Tapi kalau pendapatan semua orang pasti tahu ya. Betul sekali. Nah sekarang yang menentukan besarnya itu lebih aman tuh kita ngeliat dari pengeluaran kita gitu. Nah makanya sejak awal dari cash flow itu sendiri kenapa kita harus harus lebih dari 10% penghasilan itu, that's why kita harus ngelis pengeluaran kita harus tahu kemana keluarnya pengeluaran kita. Nah setelah kita udah tahu semua, kita udah ini berarti pengeluaran kita sebut aja 5 juta gitu ya. Ya paling enggak kita sedia 15 juta deh buat yang single lah. Buat kalau ada apa-apa gitu, at least ya dia masih bisa survive selama 3 bulan. Gitu. Sampai yang tadi dapat kerja lagi. Nah ketika dia sudah berkeluarga, paling enggak dia 6 bulan. Karena ya pengeluarannya pasti lebih besar. Ketika dia punya anak, ya sebisa mungkin ditambah ya. Mungkin bisa 9 bulan gitu. Nah, tapi bagaimana kejadiannya kalau seorang itu nggak stabil dalam artian dia punya pekerjaan sebagai freelancer, sutradara film, let's say kayak gitu ya. Income-nya nggak jelas, sekarang corona tiba-tiba nggak ada syuting kayak gitu kan. Duit dari mana gitu. Nah, itu dia harus yang lebih banyak lagi. Pengusaha juga seperti itu. Sekarang kayak corona, income-nya dia kan menyusut kan karena konsumsinya ya berkurang. That's why dana daruratnya harus lebih banyak. Itu ketika saat kondisi seseorang itu memiliki kas atau dana darurat ya. Nah, pertanyaan mungkin masyarakat Indonesia pasti saat ini banyak sekali yang merasakan bagaimana nih ketika kita pada saat pandemi ini kan sesuatu kondisi yang memang kita tidak pernah menduga sebelumnya ya Mas Aul ya. Ketika seseorang itu tidak memiliki kas atau dana darurat, apakah masih bisa memanage keuangannya dengan sehat gitu? Ya, nah ya, sekarang risikonya gini, ketika seorang itu nggak punya dana darurat, otomatis dia harus apa? Berhutang. Ya. Nah, dia mau nggak mau begitu kan. Nah, ketika dia berhutang akan timbul liabilitas lagi kan. Nah, akhirnya kekayaan bersihnya akan berkurang karena dengan adanya utangnya bertambah di situ kan. Utang untuk konsumsi lah ya, bukan utang untuk pembelian aset di situ kan, bukan utang untuk beli rumah. Kalau utang buat beli rumah
dia ngutang beli rumah KPR, dia ada rumah, akan nambah asetnya Yeah. nambah walaupun utangnya nambah. Nah ini utang buat konsumsi, cuma nambahin liabilitas aja di situ. Nah makanya kalau menurut saya ini sangat berguna gitu, sangat krusial lah yang namanya dana darurat harus pertama kali dipenuhin gitu. Ketika arus kas sudah sehat dan dan aset juga kita nggak minus gitu ya. Lalu gimana sih caranya untuk pemirsa di rumah terutama ketika seseorang itu tidak memiliki dana darurat, apa yang harus ia lakukan atau adakah tips-tips agar ia pun dalam kondisi pandemi ini tidak terlambat untuk bisa menyiapkan dana darurat, Mas Aul? Ya. Tadi dari dari arus kas itu kan kita harus menyelesaikan at least sekitar 10% dari pemasukan bulanan kita ya total ya. Nah, kita harus ingat juga ada juga yang namanya saving ratio kalau di perencanaan keuangan. Jadi berapa besar uang yang harus kita sisihkan untuk menabung. Nah, kalau dia belum punya dana darurat, berarti saving ratio-nya adalah uang sebesar 10% itu akan masuk ke dana darurat ini sendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya dia sama sekali belum punya, ya harusnya dia tambah, dia prioritas dulu ke situ. Nah, after dana darurat itu sudah terkumpul dengan baik, baru dia bisa lihat prioritas lain ya. Ada proteksi di situ ya, insurance di situ ya. Nah, ketika itu sudah terpenuhi juga, baru dia bisa berinvestasi gitu. Dan ketika udah semuanya, udah dana darurat udah, protection udah, investment udah, barulah kalau dia mau jalan-jalan gitu. Ada nggak sih dana-dana yang bisa kita alokasikan untuk sesuatu yang bisa menyehatkan keuangan kita di tengah pandemi ini? Sebetulnya gini, Mbak Dru ya, banyak kejadian ketika pandemi orang itu jadi besar pasak daripada tiang, gitu ya. Ketika pandemi? Ya, karena ya itu tadi gitu ya. Penghasilannya mereka ada yang dipotong sama kantornya demi penghematan, akhirnya ya udah potong gaji gitu ya. Sekarang ya setuju nggak kayak gitu ya even gue nggak setuju, cuman kalau gue resign dari sini lebih konyol lagi kan dari situ kan, ya udah akhirnya diantepin lah. Nah, alhasil dengan pendapatannya dia sekarang yang existing, yang baru ini yang sudah dipotong dengan pengeluarannya sekian, dia nggak bisa memenuhi, dia nggak bakal balance gitu, akhirnya besar daripada tiang di situ kan. Nah, itu jadi masalah gitu ya yang di situ ya. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah ya itu tadi gitu ya, kalau sebisa mungkin gitu ya dari gaji kita gitu, kita dapat berapa langsung deh dimasukkan ke situ ya. Mas Aul, ada cerita nggak sih sebagai financial educator kan, kalau sekarang ini financial consultant itu kan terkenal dengan yang banyak duitnya nih untuk investasi nih baru bisa konsultasi gitu kan. Kalau Mas Aulia sendiri gimana sih, ada nggak kasus-kasus di mana ketika seseorang datang itu tidak dalam kondisi yang plus bisa dikatakan gitu, bahkan minus gitu, untuk memang benar-benar menyehatkan manajemen keuangannya? Sebetulnya gini, kalau kita lihat pilar-pilar dari perencanaan keuangan itu sendiri gitu, itu nggak hanya yang namanya investasi. Jadi perencanaan keuangan itu mencakup ya itu cash flow management, tadi saya jelasin ya di situ ya, manajemen aset. Terus ada lagi insurance planning gitu ya, kita protection gitu, karena kita juga harus menyiasati bagaimana kita menghadapi risiko-risiko finansial yang muncul gitu. Dan ada juga investment planning, nah itu investasi. Lalu ada juga tax planning ya, perencanaan pajak, karena bagaimana juga pajak itu kan akan mengurangi income kita gitu ya. Nah, gimana kita menyiasati, jadi bukan ngemplang loh ya, jadi kita menyiasati lah yang namanya pajak ya. Itu harus di bold, nanti bisa salah paham. Bisa salah paham, jangan. Bukan ngemplang. Jadi misalnya gini, Mbak Dru sekarang kan Mbak Dru sudah menikah tapi kan? Kan NPWP kan gabung sama suami kan. Nah itu kan PTKP-nya kan pasti lebih besar ya, kalau misalnya ya hal-hal seperti itulah. Jadi yang porsi kita untuk membayar pajak ketika dia udah nikah jadi lebih gede gitu, jadi potongannya jadi lebih besar gitu, lalu dia bisa mengalokasikan dana-dananya ke tempat yang lain gitu kan. Terus ya, nah yang terakhir itu adalah estate planning atau perencanaan distribusi kekayaan yang meliputi juga retirement planning sebetulnya. Jadi kayak perencanaan waris kita seperti apa, ketika kita pensiun kita butuh dana berapa gitu, sampai nanti dana itu diwariskan bagaimana gitu ke orang-orang tercinta kita. Jangan sampai ketika kita meninggal, orang-orang yang kita cintai jadi perang semua di situ ya. Nah, that's why itu perencanaan keuangan mencakup itu semua sebetulnya. Gitu. Tapi ada nggak sih Mas Aul cerita-cerita kalau memang ada seseorang yang datang dalam kondisi minus itu? Tapi jangan dijawab dulu. Setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Friday Talk. Masih bersama kami di Friday Talk
Bersama saya Drusella Dehati dan Aulia Akbar yang akan berbincang mengenai hal-hal seputar finansial nih. Mas Aulia, tadi kita terpotong ya dengan adanya pesan-pesan berikut yang lewat. Jadi ada nggak sih kasus-kasus di mana seseorang itu datang dalam kondisi minus? Banyak. Ya, mungkin bisa diceritakan gimana sih? Banyak sekali. Jadi kayak anggaplah saya pernah dapat klien sih ya, kebetulan teman dekat saya sendiri. Ya. Gitu ya. Dia sudah menikah gitu ya. Tapi tanpa disadari gitu ya, pasangannya punya utang yang menumpuk. Tanpa disadari pasangannya. Iya, punya utang yang menumpuk di situ ya. Dan itu utangnya utang jangka pendek, payday loan gitu. Kalau kita bilang kayak utang pinjol. Ya. Dan sampai akhirnya dan dia pencari nafkah ya, si yang berutang itu. Nah dia teman saya yang perempuannya gitu ya. Sampai akhirnya dia bisnisnya dia di freeze gitu. Pada saat itu dia juga nggak bisa mencetak laba gitu ya. Sementara itu ya alhasil ya keluarga itu jadi kebingungan gitu, sampai akhirnya mertuanya jadi sakit seperti itu kan. Itu kan ya akhirnya jadi dalam kondisi yang complicated ya. Ya disitulah akhirnya butuh jasa financial planner juga gitu untuk turun tangan dan untuk sebetulnya ini untuk menciptakan way out sih, untuk bagaimana kalau udah kayak gini caranya gitu. Apakah saya harus berutang kayak gaya lubang tutup lubang, saya harus bayar dengan saya ngutang lagi tempat lain? No gitu ya. Itu malah bisa bahaya kayak gitu. Kamu malah benar-benar bisa bangkrut kalau udah kayak gitu. Jadinya gitu lah. Tapi dalam kondisi itu gimana? Apakah ia berhasil untuk keluar dari permasalahan itu? Debt restructuring ya. Jadi kita negosiasikan lagi ke pihak pemberi kredit ya. Kalau misalnya begini, ya sekarang gini. Makanya kalau kita bicara utang juga di era pandemi itu merupakan suatu hal yang harus jadi prioritas juga. Kalau misalnya dana darurat udah, ya sebetulnya gini ya. Kalau dana darurat itu penting, tapi utang juga harus kita perhatikan gitu ya. Nah kalau kita berutang gitu ya, maksimal itu kan memang kita ada yang namanya debt to asset ratio. Jadi kayak rasio utang terhadap aset ya. Sebisa mungkin yang namanya utang kita tidak melebihi 50% dari nilai aset kita. Kita punya aset 100 juta, ya utangnya jangan maksimal banget 50 juta deh. Karena kenapa? Karena once itu lewat gitu lebih tinggi gitu kan, artinya kan aset kita kalau sudah dilikuidasi kita tidak akan cukup untuk membayar utang itu sendiri kan. Itu dari untuk mengukur seberapa banyak utang yang kita bisa ambil gitu. Tapi kalau misalnya secara pembayaran gitu ya per bulan gitu ya, saya waktu kemarin saya advice sebisa mungkin untuk cicilan utang itu adalah maksimal 35% dari penghasilan. Sekarang kemarin dia tanya juga, tapi waktu kemarin dapat cicilannya berapa gitu, sekian. Saya lihat nih, wah ini 50% lebih dibanding 50% dari penghasilan dia. Kok bisa? Ya sekarang gini, pemberi kredit jadi kan, 50% itu yang patut diingat ya. Iya, jangan sampai 50%. Jangan sampai 50%. Karena gini, ya sekarang kalau kita lihat kayak bank atau lembaga finansial, dia bisa aja gitu ngasih sekarang gajinya berapa Pak? Misalnya gajinya 6 juta gitu. Ya udah cicilannya 3 juta nggak apa-apa Pak. Ya sekarang mereka kan butuh income juga kan dari loan-nya itu kan, dari bunganya yang kita bayar kan. Ya kasarnya 3 juta dia buat biaya hidup, 3 juta buat bayar utang. Tapi apakah sehat? Ya enggak gitu. Karena ya itu kita butuh nabung buat dana darurat, kita butuh buat bayar premi asuransi dan lain sebagainya. Dari situ gitu saya restructure ya, saya bantu dia negosiasi sama sama pihak krediturnya bagaimana sampai akhirnya dibayar pokok. Bayar pokoknya aja deh, udah kayak gitu. Ya udah kita restructure ini buat bayaran pokok sekian, ini buat yang ini operasional sehari-hari kita cut semua kayak gitu. Alhamdulillah sekarang sih jadi keluar dari permasalahan. Oke. Hal itu juga menggambarkan sih bahwa tidak semua masyarakat Indonesia yang memiliki keuangan yang berlebih yang bisa datang ke financial educator ya. Ya sebenarnya gini sih, kalau kita bicara masalah kayak tarif ya beda orang pasti dia akan menetapkan tarifnya beda-beda sih. Ya tetap ya. Tapi orang-orang yang dalam kondisi minus pun dia bisa datang gitu kan ya. Bisa datang gitu ya. Kita tinggal sampein ke ininya ya sekarang sebagai klien ya bilangnya saya butuh advice, butuh perencanaan keuangan. Tapi kondisi saya seperti ini gitu ya bagaimana gitu, gimana saya buat biar bisa afford yang namanya jasa inilah gitu. Ya it's okay kalau menurut saya kalau kita mencari financial planner gitu ya carilah nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kita tinggal terus terang begini, terus nanti dia ada ya metodenya bagaimana kira-kira silakan diselesaikan lah gitu. Kalau kita tadi udah berbicara mengenai lilitan utang nih, kayaknya agak jelimet ya Mas Aulia. Sangat jelimet. Sekarang kita beralih ngobrolin sesuatu yang positif nih. Kita ngobrolin mengenai investasi nih Mas Aulia. Apa sih yang tepat dilakukan di saat ini? Investasi. Nah kalau saya sering kali ditanya gitu ya Mbak Dru ya.
investasi yang apa sih, yang bagus apa sih Mas kayak gitu, yang bagus apa di era pandemi kayak gitu. Jawabannya ya gini, kok saya jawab simpel aja gitu ya. Kalau investasi gitu, uang sebagai kendaraan, tapi tujuannya dulu yang penting gitu. Kita harus tahu tujuannya kita buat apa gitu ya. Tujuannya apa? Karena selama ini masyarakat Indonesia pasti tujuannya adalah uang nih Mas Aulia. Tujuannya seperti apa nih? Jangan pernah menjadikan uang sebagai tujuan. Karena ketika uang itu udah ngumpul semua, mau dikemanain gitu ya. Lebih baik kita udah tentuin. Jadi kita masuk lebih dalam nih ya. Harus ada tujuan yang jelas ya nih. Harus ada tujuannya gitu. Harus spesifik ya. Harus smart, spesifik, measurable, terus habis itu achievable, terus habis itu realistic, dan harus ada time bound juga. Jadi kita harus menentukan kita mau apa gitu. Kita mau beli rumah deh gitu. Beli rumah kapan? Beli rumah tahun depan gitu ya. Tahun depan berarti tahun 2021, masih ada jangka waktu 1 tahun. Nah, DP harganya berapa rumahnya? Misalnya berapa, 500 juta. DP-nya mau berapa? Mau misalnya DP-nya mau sekitar 500 juta ya, anggaplah 10%-nya lah atau 20%-nya gitu ya. Berapa? Nah, kita akan dari sekarang kita udah tahu kita harus ngumpulin duit berapa nih sampai jangka waktunya nanti kita harus bayar DP. Nah, kita bisa taruh uang kita di instrumen investasi gitu ya. Nah, dari situ kita baru pilih, karena ini jangka waktunya pendek ya, kita pilihlah instrumen yang memang lebih rendah volatilitasnya, lebih risikonya lebih rendah, karena kita butuh uang dalam waktu yang cepat nih, harus liquid juga gitu kan, harus aman juga gitu. Lain halnya ketika kita mau pensiun kita fleksibel, mau pakai saham ya bisa, walaupun fluktuasinya tajam ya. Dalam jangka waktu pendek dia volatile banget, tapi dalam jangka waktu panjang bisa ribuan persen kita untung. Mau pakai emas ya monggo, mau pakai yang moderat ya silakan gitu ya. Semakin panjang jangka waktunya semakin fleksibel, tapi semakin pendek jangka waktunya semakin harus semakin kecil gitu risiko yang harus kita ambil gitu. Ketika awal-awal pandemi kan banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong nih membeli emas gitu ya. Apa memang itu salah satu instrumen investasi yang memang oke pada saat ini, atau tidak lagi Mas Aulia? Well, kalau menurut saya emas itu ya safe haven lah ya. Jadi kalau kita lihat capital gain emas itu sendiri ya memang bisa mengalahkan inflasi gitu ya. Ketika kondisi ekonomi lagi nggak menentu kayak gini ya, orang akan lari ke yang namanya logam mulia itu sendiri, emas gitu ya. Tapi ketika kondisi ini, ketika memang harga emas itu sangat tinggi, apakah masih memungkinkan untuk kita? Nah, itu dia. Nah, kalau misalnya kita beli gitu ya, kita beli tujuannya buat apa dulu gitu loh. Kalau memang emas mau saya beli nanti buat saya pensiun nanti gitu, oke, kamu beli aja gitu sekarang walaupun lagi naik gitu kan, toh juga ntar dicairinnya masih 20-30 tahun lagi, emas sudah berapa harganya gitu kan. Ketika itu jangka pendek gimana? Ketika jangka pendek kayak nggak tepat. Sekarang gini, mungkin ada juga gitu yang bilang kalau kemarin dana darurat disimpan di emas gitu ya. Nah, pertanyaannya gini, kalau emang kita belum punya emas sama sekali, kita beli gitu ya di harga 1 juta, dan amit-amit jabang bayi 3 bulan lagi kita kena layoff gitu, kita cairin emasnya lah. Sekarang kan ada spreadnya antara beli sama jual. Nah, itu kalau misalnya emang kita beli di harga yang, kalau jual emang diturun gitu kan, pada saat itu kan jadinya kan apes gitu ya. Jadi lain halnya ketika orang sudah menyimpan, let's say 1 atau 2 tahun yang lalu, sebelumnya ya. Iya, dia sudah menyimpan. Itu akan lebih efektif ketika itu memang dibeli sebelumnya. Nah dia mau menggunakan itu sebagai dana darurat misalnya. Oke, kehilangan pekerjaan begini segala macam. Gue punya emas nih, gue cairin sebagian deh kayak gitu, monggo. Kayak gitu. Oke, jadi itu salah satu hal yang patut kita cermati bersama. Ketika memang emas itu sebelumnya itu sangat positif, ketika saat ini mungkin bisa dipikirkan kembali. Ya, tapi kalau long term is okay lah kalau menurut saya. Long term is okay buat pensiun atau buat ya di atas 10 tahun yang akan datang, saya rasa itu masih oke ya Mas Aulia. Oke, sekarang kita beralih nih ke masa pandemi ini. Bosan kan pasti Mas Aulia ya. Semua orang di rumah terus, nggak bisa kemana-mana, terbatas, semuanya serba terbatas. Pasti ada rasa-rasa ingin melakukan rekreasi wisata nih. Bagaimana tanggapannya Mas Aulia untuk kondisi keuangan di tengah pandemi ini? Apakah itu cukup baik atau memang sebaliknya? Pertama kita soroti dulu kali ya industrinya dulu nih, yang asik nih. Ini kalau kemarin saya baca-baca BPS, jadi kalau PDB ya, pertumbuhan dari sektor lapangan usaha itu yang transportasi itu minusnya sampai 30% ya year on year ya. Lalu kalau 30%. Kalau misalnya akomodasi ya itu kayak hotel, restoran tuh 22% minusnya dari year on year ya. Jadi mereka yang mungkin akan berwisata sekarang ya bisa menggerakkan perekonomian. Jadi cuman gini, sebetulnya nggak dilarang sih ya yang namanya kita berwisata ya. Nah, cuman masih nggak apa-apa ya dalam kondisi pandemi saat ini, keuangan terutama ya. Keuangan ya, kita asalkan gitu ya. Pertama
kita memang sesuai dengan budgetnya gitu ya. Jadi dan kita tidak berutang demi yang namanya liburan itu sendiri, gitu ya. Itu yang harus digarisbawahi ya. Betul, karena tidak berhutang untuk liburan pada saat ini. Betul sekali, karena ya itu tadi gitu ya. Kalau kita berutang buat hal-hal yang konsumtif kayak buat liburan gitu ya, itu nggak kayak utang kita buat beli rumah gitu. Kita rumah kita asetnya nambah, tapi ketika kita cuman buat liburan, buat biaya hidup kita di kota mana gitu, kita ngajuin KTA gitu ya, let's say ya cuma utang doang yang bertambah di situ. Dan bukan sesuatu yang prioritas pada saat pandemi ini terutama ya. Mau liburan ingat dulu dana daruratnya udah gimana, udah kukumpul apa belum, satu. Abis itu asuransinya gimana? Udah ada belum tuh asuransi jiwa atau kesehatan gitu? Udah punya atau belum? Udah terlindungi belum gitu ya? Terus habis itu udah investasi belum buat jangka panjang, buat nikah atau buat punya rumah atau buat pensiun atau buat biaya sekolah anak tuh ya, yang luar biasa itu ya. Udah terpenuhi belum secara rutin per bulan gitu kamu mencicil itu. Nah, kalau memang sudah semuanya lalu masih ada dana, ya itu baru bisa kita alokasikan ke yang sifatnya gaya hidup atau rekreasi gitu sih. Nah, ketika seseorang nih sudah punya dana darurat nih, Mas Aulia, sudah punya asuransi, sudah punya investasi, boleh dong berwisata di tengah pandemi nih. Terus wisata seperti apa sih yang memang hemat biaya atau kita bisa mengatakan cerdas finansial pada saat ini ya? Pastinya pertama kali sebelum kita ngomongin cerdas dari sisi finansial itu sendiri, ya pastinya kalau mau wisata harus taat sama protokol ya, protokol kesehatan, harus pakai masker dan 3M, ingat terus 3M. 3M itu ya. Dan pasti gini, sebetulnya ada yang penting juga sih dulu, kenapa kita harus kadang-kadang sering-sering keluar, karena biar kita juga mawas diri juga ketika kita di luar, kita taat protokol. Kita di rumah terus kadang-kadang kita nggak bakal aware gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya yang cerdas secara finansial ya, kita sudah merencanakan itu jauh-jauh hari sebetulnya ya. Kita mau berangkat kapan gitu. Let's say sekarang kalau misalnya kita lihat kan ada travel agent, kalau misalnya dia ya dalam atau luar negeri kan pasti ada harganya berapa per package gitu ya. Dia udah ada akomodasi, udah ada pesawatnya atau ininya gitu. Kita udah tahu harganya berapa, kita estimasi dari jauh-jauh hari. Ya udah dari jangka waktu itu kita mulai nabung lah. Jadi hasil sesuai dengan budget kita gitu, yang namanya pengeluarannya gitu. Dan kalau bisa sih, kalau saran saya ya pilihlah destinasi yang di dalam negeri lah ya, untuk memutar ekonomi juga gitu, dan ya at least risikonya nggak kayak kita kalau keluar negeri ya, ntar kita nggak tahu medannya di sana kayak gimana malah amit-amit terjangkit virus kayak gitu kan, kita nggak mau ya. Jadi sebenarnya salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri adalah berwisata juga ya sebenarnya, Mas. Ya secara nggak langsung lah ya. Cuman ya gini, soalnya kalau kita ya sekarang begini, kalau kita sendirian ya mungkin nggak bisa gitu ya. Cuman ya kalau misalnya kayak serentak kan, at least ya jadi hotel, okupasi hotel jadi ada peningkatan gitu. Terus habis itu ada yang sewa travel lagi, transportasi gitu kan, jadi begitu. Jadi boleh berwisata ya Mas Aulia. Boleh, asal tapi jangan lupa, ingat selalu pesan ibu, ingat selalu 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan satu lagi tambah 1M, mengelola keuangan. Iya betul. 4M ya. Jadi 4M. Oke Mas Aulia, ada hal-hal yang ingin disampaikan nggak ke pemirsa di rumah, terutama dalam mengelola keuangan? Ya kalau dari saya, mengingat ini adalah era pandemi gitu ya, ini masih penuh dengan ketidakpastian. Ya pastikan saja tadi saya bilang, ketika kita harus check up dulu ya, yang namanya kesehatan kita seperti apa dari segi finansial. Mungkin kita kurang dana darurat, ya silakan tambah dana daruratnya gitu. Kalau misalnya kita udah dana darurat udah ada, asuransi belum ada, kita coba tinjau proteksi kita seperti apa gitu. Kita kita beli asuransi lagi, lalu kita investasikan juga uang kita untuk tujuan masa depan. Dan ingat kalau bahwasanya badai ini pasti berlalu lah ya. Jadi kita jangan sampai gara-gara pandemi itu kita cairkan uang investasi kita for the sake of money gitu, for the sake of cash, itu juga nggak benar. Dan harus tetap produktif ya tentunya. Harus tetap produktif. Lalu kalau misalnya sudah kita udah check up, kita udah perbaiki gitu ya, barulah gunakan uang kita kalau memang kita mau berekreasi gitu ya. Dan pastikan kita konsisten ya dalam hal menjaga kesehatan finansial ini sendiri ya. Karena ya itu tadi, pandemi menciptakan ketidakstabilan ekonomi ya. Ya kita juga akan rentan kehilangan pendapatan atau mungkin dalam bentuk pengurangan pendapatan, atau bisa jadi kita akan lay off gitu ya. Kita kena PHK. Gitu. Oke.
Mas Aulia Akbar, terima kasih atas waktunya. Luar biasa Mbak Du. nih, semoga mencerahkan masyarakat di rumah terutama. Ya, baik, sekian perbincangan kita di hari ini, pemirsa. Jadi jangan lupa untuk terus tonton Friday Talk di antaranews.com dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Antara TV Indonesia ya. Sampai bertemu dalam episode selanjutnya di Friday Talk yang akan menyajikan perbincangan yang menarik dan terkini tentunya bersama antaranews.com.